Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzalika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan apa yang sudah kita baca dan akan kita pelajari menjadi sesuatu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita masih tentang sholat yang merupakan ibadah paling pokok, dan ini keseharian kita. Pasti kita setiap hari sholat, dan ini sholat kita mulai kita benahi, mulai kita sempurnakan. Saya yakin bahwa Bapak sini harus sempurna semua sholatnya ya. Pokoknya nggak ada yang disuruh kalau sholat. Lagi pula nyuruh orang sholat kalau boleh. Nggak boleh, emang batal. Nggak boleh nyuruh orang sholat. Kalau udah habis sholat disuruh baru boleh. Yang berikut ini adalah pembahasan tentang rukun-rukunnya sholat, dan juga termasuk nanti diantaranya juga ada sunnah-sunnahnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, sholat itu ada syarat, ada rukun, ada sunnah. Sunnahnya dibagi dua, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Syarat sholat itu perumpamaannya adalah seperti ruh atau seperti nyawa dalam sebuah badan. Kalau orang sholat syaratnya tidak dipenuhi, itu kayak badan gak ada nyawanya, bangke jadinya. Dia sholat tapi syarat-syaratnya tidak dipenuhi. Syarat sholat antara lain adalah menghadap kiblat. Dia sholat tapi madhabnya bukan madhab kiblat, madhabnya madhab gardu. Gardu listrik, gardunya ya bukan kiblat, arah wetan. Gak sah sholatnya, itu kayak sholatnya itu kayak badan tanpa nyawa, jadi bangke, gak bakal diterima sama Allah. Itu syarat sholat. Rukun itu diumpamakan sebagai kepala dalam sebuah badan, dalam sebuah jasad. Jasad ada lengkap tangannya, lengkap kakinya, semuanya cakep banget badannya, kagak ada kepalanya. Kira-kira bisa hidup gak tuh? Nggak bisa hidup juga dan akan ditolak. Rukun-rukun dalam sholat itu diumpamakan sebagai kepala. Adapun sunnah-sunnah dibagi menjadi dua, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Sunnah ab'ad adalah sunnah-sunnah yang kalau kita tinggalkan, entah karena lupa, entah karena lain hal, maka dianjurkan sujud, namanya sujud sahwi. Seperti tasyahud awal. Tasyahud awal bukan rukun saudara. Kalau kita nggak tasyahud awal, lupa, sholatnya nggak batal, nggak perlu diulang lagi rakaat yang lupa itu. Tapi dianjurkan ditambal dengan sujud sahwi. Kunut di waktu rakaat kedua subuh sunnah ab'ad. Kalau kita lupa, dianjurkan ditambal dengan sujud, namanya sujud sahwi. Ini namanya sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad dalam sholat itu perumpamannya adalah laksana anggota badan. Dia badan, tapi tangannya buntung, kaki, jari-jarinya pada kagak ada. Kira-kira bernyawa sih, bernyawa, syaratnya ada, rukunnya ada, palanya ada, nyawanya ada, tapi pada buntung. Kira-kira cakep nggak? Jelek semua. Maka sunnah ab'ad harus dilaksanakan juga, harus disempurnakan. Demikian juga sunnah yang namanya sunnah hayat. Sunnah hayat itu seperti bacaan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi waktu ruku', subhana rabbiyal a'la waktu sujud, rabbana lakal hamdu waktu ikhdil. Itu sunnah semua, namanya sunnah hayat. Kalau kita tinggalkan tetap sah salat kita, tapi ibaratnya itu seperti badan, lengkap anggota badannya, nyawanya juga ada, kepalanya ada, syarat rukun sama ab'adnya ada, tapi botak, nggak ada rambutnya, alis matanya kagak ada. Orang kalau nggak ada alisnya jelek banget kalau dia nggak ada alisnya. Pokoknya nggak ada bulu-bulunya, nggak ada bulu-bulu yang menghiasi
badan itu. Maka sholat kita sempurnakan dengan 4 hal ini, dengan syarat, rukun, sunnah ab'ad, dan sunnah hayat. Yang akan dibahas di sini dalam Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali membahas semuanya, mulai dari syarat sudah kemarin dalam pembahasan yang lalu, kemudian rukun-rukun ini diantaranya akan dibahas di sini, dan juga sunnah-sunnah termasuk sunnah ab'ad dan sunnah hayat akan dibahas dalam teks berikut ini, namun tidak dibagi menjadi bab-bab sunnah sebagaimana fikih langsung oleh Imam Ghazali langsung langsung diungkapkan atau dideskripsikan bagaimana sholat yang sempurna. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa qul subhana, betul itu ya. Wa qul subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi talatan. Iya itu ya, Haji. Wabi subhi sekarang. Wabi subhi bis safar kuliah. Oh, wabi subhi bis safar. Mana sih yang ketemu wabi subhi? Iya, halamannya beda. Saya cetakan Jawa ini. Tadi sabian ini. Wabi subhi berapa hadis? Subhi bis safar kuliah kafir gitu ya. Wakul subhanallah sudah, kemudian ini iya mungkin ini ya ketemu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bis subhi bis safari qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Ini bagian dari yang sunnah. Dan dalam salat subuh dalam perjalanan, qul ya ayyuhal kafirun, bacalah surah qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad, dan surah qul huwallahu ahad atau al-ikhlas. Wala tasil akhiras surati bitakbiratir ruku, jangan kau sambung, kau wasolkan antara akhir surat dengan takbir ruku saat kau turun ruku. Walakin ifsil bainahuma, tapi pisahlah antara surat dengan takbir bimikdari subhanallah, dengan kira-kira ukuran subhanallah ya 2 detik dah, berhenti dulu baru Allahu Akbar. Ini termasuk sunnah hayat, membaca surah atau surat Al-Quran setelah Fatihah di rakaat pertama dan rakaat kedua. Ini hukumnya sunnah, sunnahnya namanya sunnah hayat. Kalau kita tidak baca, tidak dianjurkan bayar atau tambal dengan sujud sahwi. Pembahasan yang lalu untuk sholat isya dan sholat subuh memang disunnahkan membaca yang panjang surat-suratnya, membaca surat-surat at-tiwal atau aswar at-tiwal, surat-surat yang panjang tapi yang memang dibaca selesai, seperti misalnya hal ataka hadithul ghasyiyah atau at-tariq was-samai wat-tariq, yang 1 rakaat selesai. Disunnahkan kita baca yang panjang-panjang pada sholat isya dan sholat subuh. Tapi sholat subuh kalau dalam perjalanan, kita memang dalam keadaan musafir, perjalanan ke Tegal misalnya, mampir di rest area sholat subuh, maka bacanya jangan panjang. Bacanya setelah Fatihah cukup 2 surat, yaitu surat Qul ya ayyuhal kafirun dan surat Qul huwallahu ahad. Nah itu mau Ustaz, saya nggak jalan juga itu mulu. Itu mah gajian saya, di rumah juga itu bagus, nggak apa-apa. Qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad, ini disebut dengan suratul ikhlasain, 2 surat ikhlas. Mungkin kita kenal surat ikhlas qul hu doang ya. Nah sebenarnya qul ya ayyuhal kafirun namanya, selain namanya al kafirun, ini juga dinamakan surat ikhlas juga. Surat ikhlas yang pertama qul ya ayyuhal kafirun disebut dengan surat ikhlas karena ikhlasul ibadah, karena memurnikan ibadah kita. Kalau kita renungkan artinya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan kalian bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana a'bidum ma abattum, dan aku bukan penyembah apa yang kalian sembah. Itu qul ya ayyuhal kafirun. Surat Al-Kafirun ini kadang-kadang disebut juga dengan surat ikhlas karena ikhlasul ibadah, yaitu mengikhlaskan ibadah kita. Kita nyembah hanya kepada Allah. Nah, adapun
Al-Ikhlas ini disebut dengan ikhlasul tauhid, disebut dengan surat yang mengikhlaskan tauhid kita. Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa, satu cuma Allah sendiri. Allahus Somad, Allah satu-satunya yang dijadikan tempat bergantung. Ini untuk mengikhlaskan atau memurnikan. Mengikhlaskan itu artinya memurnikan tauhid kita dengan surat Al-Ikhlas dan memurnikan ibadah kita dengan surat Al-Kafirun. Maka dua surat ini disebut dengan surat Ikhlasain atau dua surat ikhlas. Jadi kenapa disebut surat ikhlas? Karena itu tadi memurnikan tauhid yang Al-Ikhlas dan memurnikan ibadah untuk yang Al-Kafirun. Bukan karena benar-benar ikhlas, bukan. Karena ada orang yang bilang satu-satunya surat yang paling ikhlas itu adalah surat Qul. Karena dia meskipun dibaca, meskipun kita baca dari ayat 1 sampai ayat 4 sama sekali nggak ada kata-kata ikhlas di situ. Tapi dia sebut ikhlas, maka disebut dengan sangat ikhlas. Nggak hanya menyebut ikhlas tapi ikhlas, bukan gitu maksudnya. Tapi yang benar maksudnya itu disebut dengan surat ikhlas karena dia ikhlasul tauhid, memurnikan tauhid kita bahwa Allah itu satu, bahwa Allah satu-satunya tempat bergantung, tidak beranak dan tidak diberanakan, dan tidak ada yang menyerupai Allah atau tidak ada yang sederajat dengan Allah. Hatta Nabi sekalipun tetap di bawah Allah, tidak ada yang sederajat dengan Allah. Ini untuk memurnikan tauhid kita supaya kita tidak sesat seperti umat-umat terdahulu. Umat terdahulu itu saking dia benar-benar mengagumi Nabi Isa, orang Kristen, saking dia mengagumi Nabi Isa, kemudian dia salah memuja-muja Nabi Isa sampai Nabi Isa dikatakan sebagai anak Allah. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Tetap Nabi tetap di bawah Allah derajatnya, jauh, tetap jauh. Nabi aja jauh, gimana orang sini ya? Nabi aja jauh di bawah Allah, apalagi kita. Oleh karenanya, karena kita memang sangat jauh, maka kita butuh pada Nabi Muhammad SAW. Yang paling gampang ya meneladani Nabi, karena Nabi adalah manusia. Nabi pergi ke pasar juga, Nabi juga dagang, Nabi kawin juga, udah kawin, Nabi kawin juga. Ya, dua surat ini kalau dalam perjalanan dibacalah dua surat ini yang pendek, jangan surat yang panjang-panjang kalau dalam perjalanan subuh, dalam perjalanan itu. Kemudian jangan kita mewasalkan antara akhir surat dengan takbir turun kita rukuk. Lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, jangan. Lakum dinukum waliyadin. Dalam hadis subhanallah, kira-kira ukuran subhanallah 2 detik dah atau 3 detik baru Allahu Akbar. Jadi jangan buru-buru, jangan disambung. Ada beberapa jeda atau saktah istilahnya yang disunahkan dalam sholat, antara lain antara surat selesai kita surat maka turun ruku, ini jeda dulu, berhenti dulu baru Allahu Akbar. Antara takbiratul ihram dengan iftitah juga kita jeda dulu, Allahu Akbar, diam dulu sebentar baru inni wajjahtu wajhiya atau Allahu Akbar kabira. Antara takbiratul ihram dengan Fatihah jeda dulu, seukuran subhanallah, seukuran ucapan subhanallah ya kira-kira 2 detik atau 3 detik kita harus jeda. Jangan wasolin mulu. Wasol aja Ustaz, dari kecil saya sholat udah apal banget nih. Nanti nggak ada ininya, nggak ada khusyuknya kalau gitu. Pelan-pelan. Naam. Kemudian wa kun fi jami'i qiyamika mutriqan qasiran nadhraka ala musallaka, dan hendaklah engkau di seluruh dirimu, dalam keadaan berdirimu, hendaklah engkau mutriqan, menundukkan kepala, qasiran nadhraka, meringkaskan pandanganmu, ala musallaka, di tempat sholatmu atau di tempat sujudmu. Fadzalika ajma'u lihammika, itu lebih mengumpulkan kesungguhanmu, wa ajdaru lihudurika, dan lebih baik, lebih sungguh-sungguh untuk hadirnya hatimu, lihuduri qalbika, wa iyyaka an taltafita yaminan wa shimalan, jangan engkau nengok kanan dan kiri, fi sholatika, dalam sholatmu,
Kalau kita sudah berdiri, maka hendaklah pandangan mata kita itu ke tempat sujud kita. Jangan nengok kanan, jangan nengok kiri. Ini yang lebih dekat dan lebih cepat membawa kita buat khusyuk. Jadi benar-benar pandangan mata kita ke tempat sujud. Kita kalau pakai sejadah, ya tempat sujud kita itu aja. Kalau kita di karpet atau di tempat yang lain, pokoknya tempat di mana kita sujud, itulah pandangan mata kita. Meskipun itu yang sholat depan saya Nabi, meskipun yang depan sholat kita Nabi, tetap jangan lihat Nabi, tetap ke tempat sujud kita. Itu Ka'bah Ustaz, yang depan saya, meskipun Ka'bah, jangan lihat Ka'bah, tetap lihat ke tempat sujud, karena itu lebih mengantarkan kita buat khusyuk dan hadir hati kita saat sholat. Coba kalau melihat Ka'bah, ada yang tawaf, ya orang Turki cakep-cakep, ada orang dari mana-mana, akhirnya nggak usuk melihat Ka'bah. Makanya tetap saat sholat, meskipun di depan Ka'bah, meskipun di depan itu taruhlah ya istilahnya di depan itu Nabi misalnya, tetap untuk menghadirkan khusyuk kita, tetap melihatnya ke tempat sujud, jangan kemana-mana, jangan tengok-tengok. Kecuali satu, saat kita tasyahud itu alihkan pandangan kita, tadinya tempat sujud. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah saat itu baru kita lirik ke musabbihah atau telunjuk kita. Waktu illallah baru kita ngelirik ke sini ke telunjuk. Saat kita gerakkan telunjuk kita di lafaz illallah saat tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir, maka itu boleh pandangan mata kita pindah ke situ. Kalau selain itu enggak, pokoknya harus di tempat sujud, nggak boleh melihat kemana-mana, apalagi ngelihat baju orang yang depan apa? Tulisan-tulisan. Iya, baju sholat pakai baju partai, wah repot. Depan saya coblos Haji Mulyadi. Itu bikin orang gak khusyuk. Makanya jangan lihat situ, lihatnya ke tempat sujud, jangan nengok kanan kiri. Tsumma kabbir ruku'i warfa' yadaika kama sabaqa. Kemudian takbirlah engkau untuk ruku. Allahu Akbar, angkat tanganmu sebagaimana penjelasan yang lalu. Wa muddat takbiran, dan panjangkanlah takbirnya ila intihai ruku'i, sampai selesai ruku. Tsumma dha'rahataika, letakkanlah kedua telapak tanganmu ala rubataika, atas dua lututmu, wa asabuka mansyuratun, dan jari-jarimu itu direnggangkan. Wansib rubataika, ya, tegakkan kedua lututmu, wa mudda dhahraka, dan panjangkan geger atau pundak, ya, punggung, wa unuqaka, dan lehermu, wa ra'saka, dan kepalamu, mustawiyan, rata kasofi hatil wahidati, seperti satu lembar atau satu papan. Wajah pinggir fakoika, dan juga tegakkanlah kedua ini lengan atasmu, anjang baika, dari lambung kiri kananmu. Walma'atu la ta'au jalika, dan perempuan tidak melakukan seperti itu. Waktu mubahu ila batin, tapi melakukan itu semua baik-baik. Sebelum saya praktekkan takbirnya dulu. Takbir saudara-saudara, Allahu Akbar, kita turun dulu. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Takbirnya berhenti ketika kita udah sampai kepada posisi ruku. Jadi dipanjangkan takbirnya sampai kita benar-benar sudah menuju tempat ruku. Allahu Akbar. Begitu juga takbir-takbir yang lain. Takbir ketika kita turun sujud, dari i'tidal turun sujud, Allahu Akbar, panjang ini, karena kan belum sampai sujud. Baru berhenti takbir lisan kita ketika sudah sampai kepada posisi sujud. Udah benar-benar ajak sujud, tidak berhenti takbir. Baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Jadi takbir itu sunnahnya diperpanjang. Kalau waktunya panjang-panjangin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allah. Kalau pendek ya pendek, Allah Akbar. Pokoknya asal sudah ada di posisi, sudah ada di posisi rukun, posisi berikutnya baru Allah Akbar, baru bisa kita berhenti. Jadi jangan ngirit-ngirit. Allah Akbar, Allah Akbar. Bangun dari sujud pertama, rakaat pertama, sujud rakaat pertama, mau diri panjangin aja. Allahu Akbar. Kenapa demikian? Supaya tidak ada kekosongan antara, tidak ada kekosongan di zikir, dari zikir dalam sholat kita, supaya terus keisi zikir, supaya terus keisi lisan kita dan hati kita dengan Allahu Akbar. Nah sekarang saya contohkan begini misalnya. Contohkan. Ini aja Pak kalau bocor. Maaf. Jadi saat saya udah selesai rukun ya, saya udah selesai rukun. Lalu jadi kamera kita mulai dari awal dulu ke tempat ini. Kemudian kita lakukan di rukun angkat tangan dijaga. Baru berpikir ketika udah ini. Jadi jangan Allahu Akbar. Baru berpikir terus Allah Akbar. Panjangnya ini sampai benar-benar posisi kita aja. Ini posisi ruku. Nah posisi ruku kita dikiratin yang ini. Dikiratin. Kemudian jari-jari kita diruku dan renggang. Jangan terlalu rapat, tapi juga jangan begini. Renggang di sini. Nah usahakan punggung kita dengan leher dan kepala ini seperti hati dia. Jadi kayak papan bata. Kayak papan bata. Kalau nampak itu ternyata udah masuk. Dimulai dari sini. Pandangan kita bersatu. Nah setelah itu baru kita angkat. Ada 4 kali tempat mengangkat. Ada 4 tempat di mana kita sunnah mengangkat tangan. Pertama, ketika takbiratul ihram awal, Allah angkat. Turun ruku angkat juga. Kemudian bangun dari ruku i'tidal sami Allahu liman hamidah, angkat juga sami Allahu liman hamidah. Ketiga ya. Nanti baru diangkat lagi ketika kita selesai dari tasyahud awal. Kalau selesai dari sujud rakaat pertama, sholat maghrib misalnya rakaat pertama sudah selesai, sujud yang kedua sudah, bangun dari sujud yang dari rakaat pertama ini, maka tidak disunahkan angkat tangan. Saya bikin contohnya. Saya sudah selesai sujud, ini rakaat kedua nih, rakaat pertama, saya sudah selesai sujud rakaat pertama. Allahnya terus Allah, gini aja udah, gini aja, jangan diangkat lagi, kecuali kalau dari tasyahud. Kalau dari tasyahud baru kita angkat. Dari tasyahud Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahu Akbar, baru diangkat. Jadi 4 tempat disunahkan mengangkat tangan. Takbiratul ihram, turun ruku, naik i'tidal, sama naik dari tasyahud awal. Kalau bukan itu jangan diangkat. Apalagi dari sujud pengen duduk. Bayangkan dari sujud pengen duduk di antara dua sujud, jangan diangkat. Kelihatannya jadi aneh. Ya memang menyalahi sunnah. Bangun dari tasyahud awal, kita diri Allahu Akbar, angkat tangan. Nah selain itu yang tadi sudah saya katakan, takbir kita panjangin. Kalau memang kita belum berhenti pada posisi rukun, belum berdiri misalnya, atau kita belum sampai ruku, takbirnya jangan berhenti, supaya tidak ada kekosongan dalam sholat kita, tidak ada kekosongan dari zikir. Artinya terus kita zikir Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar, panjangin aja. Jadi kalau memang pendek. Ini
di antara sunnah-sunnah tadi. Sunnah-sunnah mengangkat, kemudian membaca takbir yang dikatakan sunnah. Posisi punggung dengan leher itu diusahakan rata seperti tasawufatil wahidah, seperti satu lembar atau satu papan yang sama. Nah, untuk laki-laki direnggangkan, tadi yang terlewat. Untuk laki-laki direndahkan seperti ini. Ya. Allahu Akbar. Nah, gini lagi. Tapi perempuan nggak boleh, perempuan harus begini. Ini jagain, dijagain ya. Itu kan punya orang banyak ya. Dijagain. Mirfaqoi, dua lengan tangan atas, dua lengan atas. Ini kalau laki-laki direnggangkan. Tapi kalau perempuan dua lengan atasnya jangan direnggangkan, tapi dirapatkan ke sisi badan kiri kanannya. Posisi rukuk seperti itu, sujud juga seperti itu. Laki-laki direnggangkan, dua lengan atasnya ini. Kalau perempuan dirapetin. Waqul subhana rabbil Waqul subhana rabbil azim wa bihamdihi talatan wa in kunta munfaridan fazilatu ila sab'in wa 20 hasanah. Dan setelah turun ruku baca subhana rabbil azim wa bihamdihi 3 kali. Kalau sholat sendiri boleh tambah sampai 17. Subhana rabbil azim wa bihamdihi, subhana rabbil azim wa bihamdihi 17 kalau sendiri. Tapi kalau jamaah apalagi jadi imam jangan. Kasihan makmumnya. Baru diurut kemarin pegel lagi pinggangnya. Itu panggil Mas Dedi. Udah kambuh lagi gara-gara kelamaan dulu. Minimal 3 kali. Gimana Ustaz kalau cuma sekali? Boleh. Cuma makruh. Makruh. Ya Allah, memang sunnah-sunnah itu menjaga kita dari meninggalkan yang wajib-wajib. Orang kalau udah biasa pakai sunnah, nanti kalau satu waktu ada kondisi darurat dalam perjalanan misalnya, dia harus mempersingkat sholatnya, paling yang dihilangin sunnahnya aja, dikurangi. Tapi kalau orang udah kebiasaan bacanya yang wajib-wajib doang, udah nggak ada lagi, mau ngurangin apa? Akhirnya wajib yang dikurangi. Sama kayak orang yang udah biasa pakai jas, ya kalau dia kira-kira pengen lebih ini simple, jasnya dibuka, masih ada kemejanya. Tapi kalau orang udah biasa tutup aurat pakai singlet doang, mama pakai singlet sama pakai celana maxi doang, mau buka apa buka celana, habis kelihatan semua. Oleh karena itu sunnah sangat dianjurkan tetap kita laksanakan. Kali-kali aja dalam satu kondisi kita harus mempersingkat, maka yang kita tanggalkan atau yang kita lepas sunnah-sunnah. Khawatir orang yang sering meninggalkan sunnah itu nanti kalau udah nggak ada lagi yang ditinggalin, wajib ditinggalin sama dia. Perlu tinggalin. Kemudian tasyahud awal ditinggalin, nggak pakai itu lagi, nggak pakai sujud sawi. Khawatir nanti yang wajib-wajib yang ditinggalkan. Maka membaca subhana rabbil azim wa bihamdihi 3 kali. Kalau sekali ya boleh, cuma makruh. Waqul subhana rabbil azim. Kalau sendiri boleh sampai 17 bagus. Tumarfa' ra'saka hatta ta'tadila qaliman warfa' yadaika qalilan. Kemudian angkatlah tanganmu, kemudian angkatlah kepalamu hingga engkau berdiri tegak. Ta'tadila qaliman warfa' yadaika qalilan sami'allahu liman hamidah. Kemudian angkat juga tanganmu yang tadi kita praktekkan sambil mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Wa idza stawaita qa'iman faqul rabbana lakal hamd mil'us samawati wal ardi wa ma shi'ta min syai'in ba'du. Kalau sudah sampai kita posisi tegak i'tidal, baca rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa ma shi'ta min syai'in ba'du. Dari ruku sami'allahu liman hamidah, angkat lagi tangannya sami'allahu liman hamidah. Enak nanti ke bawah sholatnya enak, sholatnya ke bawah enak dan kelihatan di situ kita sholat kita sungguh-sungguh. Beda sama orang yang nggak mau ngangkat, kayaknya ogah banget, Allah Akbar, malas banget, kayak orang disuruh cuma ya lengket banget, ogah-ogahan. Jadi malaikat juga pengen ciptakan aja kayak gitu. Makanya kita tersebut Allah Akbar, sami Allahu liman hamidah, kita baca
Sami Allahu liman hamidah ketika bangun dari ruku. Wa ikut tapi faridatis subhi kalau dalam sholat subuh faktor ilmu tapi berrokaatil taniyah bi'tidalika. Tadi kita bicara i'tidal khusus untuk sholat subuh. Saat i'tidal di rakaat kedua maka bacalah kunut minal rukui dari ruku Begini. Selesai ruku. Sami Allahu liman hamidah, angkat. Kalau saya biasanya begini, boleh begini juga nggak apa-apa. Rabbana lakal hamdu fis samawati wal ardi ba'du, selesai ba'du. Rakaat kedua subuh kunut kita. Allahumma hdina biman hadayt wa afina biman afait. Pandangan mata seperti itu. Kunut di rakaat kedua. Kunut di rakaat kedua subuh kita membaca kunut. Jamaah rahimakumullah, kunut itu kalau kita jadi makmum ikuti imam. Kalau imam nggak kunut, ya udah kita nggak kunut, turun sujud aja. Kecuali kita tahu triknya. Karena kalau kita nggak ngikut imam nggak kunut, kemudian kita ikut turun sujud sama imam, atau kita kunut, imam kunut, imam nggak kunut, kita kunut. Ketinggalan imam 2 rukun batal salat kita. Maka harus kejar imam. Ikutin aja imam nggak kunut. Nah, kecuali kalau kita tahu triknya. Selama kita nggak ketinggalan 2 rukun dan kita sempat baca kunut di situ. Kunut paling bagus adalah kunutnya Rasulullah SAW yang diajarkan Rasulullah. Sebagaimana kita tahu, Allahumma hdini biman hadayt wa afini biman afait. Begitu dia apa yang kata pakti walayat walaik dan mulai dari walaik itu selesai. Itu kunut yang diajarkan Nabi. Tapi kunut itu boleh juga kunut dengan doa apa saja dan dengan pujian apa saja. Jadi prinsipnya ada 2, ada mengandung doa dan juga mengandung pujian kepada Allah. Kalau sudah mengandung doa dan mengandung pujian, maka sudah dianggap kita kunut. Rabbana lakal hamdu, Rabbana lakal hamdu fis samawati wal ardi wa kita min syai'in ba'du. Imam turun. Kita turun aja, Allahumma hdina biman hadayt, segitu aja. Tambahin pernyataan takbir oleh walaik misalnya, itu termasuk pujian. Atau alhamdulillahirabbil alamin, pujian turun langsung enggak apa-apa. Karena sudah mengandung 2, yaitu doa, yang penting doa walaupun gak lengkap, dan sudah ada pujian kepada Allah, maka sudah dianggap kita kunut. Ini tentang kunut yang ada di 2 rakaat kedua subuh, atau di rakaat terakhir sholat witir setelah malam ke-15 Ramadan disunahkan kunut. Itu juga termasuk sunnah abad. Kalau kita lupa kunut pada rakaat terakhir witir atau rakaat subuh, maka kita dianjurkan tampil dengan sujud, namanya sujud sahwi. Masjid mukabbiran ghairu rafi'in yadayni wallahu a'lam bissawab. Saya khawatirnya ada yang nggak ini, maksudnya nggak khusyuk, masih juga kena. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi yang saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pelajaran yang telah disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita bisa kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, sebelum kita tutup pengajian kita pada malam hari ini dengan doa penutup, mungkin ada pertanyaan dari Bapak. Ya Pak Ji. Panjang. Lebih apa Pak Ji? Panjang pendek nggak masalah. Allahu Akbar. Kalau rukun perpindahannya antara rukun pertama dengan rukun berikutnya itu panjang seperti ini, tidak dengan sujud kan panjang-panjang. Tapi kalau pendek-pendekin dari sujud menuju duduk di antara sujud, Allahu Akbar, cukup segitu. Nah, apakah menyalahi hukum tajwid? Tidak menyalahi hukum tajwid. Takbir dalam sholat itu boleh sampai 17 rakaat.
Iya, pegang. Allah. Boleh sampai 17 harokat. Lebih dari itu betul ya. Tapi jangan sampai lebih dari 17 harokat. Kalau dalam tajwid itu paling panjang aja kan 6 harokat. Seperti mad lazim mutaqqal ini misalnya. Waladdallin itu 6 harokat paling panjang tuh, 6 harokat. Nah ini 17 harokat boleh dan tidak menyalahi tajwid harokat. Itu boleh. Satu lagi Pak. Iya. Itu tujuannya kan supaya kita ini tidak kepotong di bawah. Betul. Seperti mengulang pertanyaan saya yang beberapa yang lalu, kita sebagai makmum, sedangkan bacaannya imam itu panjang, kita boleh potong gitu. Iya. Kekosongan makmum saat imam baca panjang surahnya misalnya, maka bisa diisi dengan 3 hal. Bisa dengan bacaan surat qiraah istilahnya. Kita mau baca Fatihah, selesai baca Fatihah, kita baca yang lain boleh. Kemudian yang kedua, kalau tidak seperti itu, kita boleh zikir yang lain. Allah, mengingat itu. Atau kita doa. Doa di sini yang sangat dianjurkan doa akhirat. Doa akhirat seperti minta ampunan ke doa akhirat. Rabbi firli warhamni atau Rabbi firli walidayya doa akhirat. Terus Rabbana atina fid dunya hasanah doa akhirat. Doa yang diajarkan Al-Qur'an itu akhirat. Jadi boleh. Terima kasih. Iya. Baiklah, kalau ada pertanyaan lagi kita tutup saja pertemuan kepada hari ini. Alhamdulillah wa ala Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina